Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji sampai pasal yang kelima, yaitu tentang mandi wajib. Mandi yang dihukumi wajib. Adapun mandi yang dihukumi wajib itu ada penyebabnya. Jadi sebelum kita membahas masalah tata cara mandi wajib, kita akan membahas tentang penyebab-penyebab diwajibkannya kita untuk mandi wajib. Adapun yang mewajibkan kita untuk mandi wajib itu ada beberapa macam. Ini bagi yang sudah nikah atau sudah balik, ini pasti seringlah mengalami tentang mandi wajib. Adapun yang mewajibkan kita untuk mandi wajib, diantaranya yang pertama adalah berhubungan suami istri. Jadi kalau habis berhubungan suami istri itu wajib hukumnya mandi yang dihukumi wajib. Sementara kita tahu kalau wajib itu artinya jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau misalnya kita habis berhubungan, mau mengerjakan sholat atau baca Quran misalnya dan lain-lain, itu kita wajib mandi terlebih dahulu. Jadi yang mewajibkan mandi adalah yang pertama berhubungan suami istri. Yang kedua keluar mani. Keluar mani apapun sebabnya itu mewajibkan kita untuk mandi wajib. Kemudian yang ketiga mati, selain mati syahid. Cuman kalau mati itu yang wajib mandi itu yang mau mandikan itu yang masih hidup. Kalau yang mati ya tinggal dimandiin aja. Nanti dikira yang mati harus mandi, tapi harus dimandikan. Kemudian yang keempat adalah haid. Haid itu ya untuk kaum wanita ini. Jadi jika haid sudah selesai, minimal paling banyak itu 15 hari, rata-rata 6 hari. Yang penting kalau haid sudah selesai, maka wajib hukumnya untuk segera mandi wajib. Kemudian yang keempat nifas. Nifas ini adalah basah-basah setelah melahirkan. Ini rata-rata sampai 40 harian, paling banyak 60 hari umumnya. Jadi berapapun harinya kalau sudah selesai dari nifas, maka wajib hukumnya untuk segera mandi supaya nanti bisa segera sholat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang mewajibkan untuk mandi wajib dan disebutkan dalam beberapa kitab adalah wiladah. Wiladah ini adalah basah-basah setelah melahirkan, itu juga wajib mandi. Inilah 6 macam penyebab kita semua ini diwajibkan untuk mandi wajib. Ini pasal yang kelima, bagian pertama, yaitu tentang yang menyebabkan kita ini mandi wajib. Kemudian pada bagian yang kedua kita lanjut. Bagian yang kedua dari pasal tentang mandi wajib adalah syarat-syaratnya mandi. Adapun syarat-syaratnya mandi ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, di antaranya Fathul Mu'in, bahwa syaratnya mandi wajib itu sama dengan syaratnya wudhu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu, kita bisa melihat kembali, simak kembali tentang pasal wudhu bagian pertama, yaitu tentang syarat-syaratnya wudhu. Maka ya itulah dipakai untuk syarat-syaratnya mandi, sama seperti itu.
Kemudian bagian yang ketiga dari pasal mandi wajib yaitu tentang fardu-fardunya mandi. Fardu itu artinya jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi pas kita mandi, ini wajib hukumnya mengerjakan beberapa hal ini. Tapi kalau nggak dikerjakan berarti ya mandinya batal. Kalau mandinya tidak sah berarti nanti kalau untuk sholat juga tidak sah. Makanya kadang-kadang ya seringlah kejadian banyak orang yang sholat tapi ternyata sholatnya nggak menghasilkan pahala. Ya mungkin karena itu mandinya kurang benar. Lah yang pertama dari bagian yang ketiga ini tentang mandi wajib, bagian yang ketiga adalah fardu-fardunya mandi. Adapun fardunya atau rukunnya mandi wajib ini, ya kita di sini ada 3. Yang pertama niat untuk menghilangkan hadas besar. Jika orang itu habis melakukan hubungan suami istri, maka cukup niat dengan sengaja mandi. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, atau saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas junub, itu juga boleh. Tapi kalau mandi wajibnya sehabis haid atau sehabis nifas, maka itu niatnya adalah menyebutkan dari haid ataupun nifas. Misalnya aku niat mandi wajib menghilangkan hadas besar dari nifas, atau saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah. Dan niat itu harus berbarengan dengan bersamaan air menyentuh kulit. Sementara niat itu tempatnya di hati, tidak diucapkan. Adapun melafadzkan bahasa Arabnya di awal permulaan mandi itu boleh-boleh saja. Seandainya sebelum niat kok sudah air menyentuh dulu, atau air sudah menyentuh kulit, hatinya belum niat, maka wajib untuk mengulangi mandinya dari awal lagi. Nah itu masalah niat, ini penting ini. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah. Al-hadis, sesungguhnya sah-sahnya amal itu dengan niat, rawahul Bukhari. Nah, kemudian yang kedua, rukun atau fardunya mandi wajib adalah menyampaikan air ke seluruh permukaan kulit dan rambut. Jadi seluruh badan termasuk rambut itu semuanya harus kebasahan oleh air. Mesti kebasahan itu kena air. Makanya syaratnya itu sebelum mandi itu harus menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke seluruh permukaan kulit dan juga rambut. Makanya syarat-syarat itu penting diperhatikan. Syarat itu sebelum kita memulai. Tapi kalau fardu atau rukun itu adalah di saat kita sedang mengerjakan sesuatu itu. Jadi rukun yang kedua dari fardunya mandi yaitu menyampaikan atau meratakan air ke seluruh permukaan kulit dan rambut. Agar bisa seperti ini harus diperhatikan syarat-syaratnya mandi. Kemudian yang ketiga, ini menurut Fathul Qorib ada tambahan, wajib menghilangkan najis kalau ada najis di badan. Karena kalau najis itu berbentuk najis ainiyah, maka tidak cukup satu niat untuk dua basuhan, yaitu menghilangkan hadas juga menghilangkan najis. Tapi kalau itu najis hukmiyah,
maka boleh satu niat untuk menghilangkan najis juga hadas. Nah itu contohnya. Ini 3 macam fardu atau rukunnya mandi wajib yang harus diketahui. Nah, jadi tadi pasal mandi, yaitu pasal kelima tentang mandi wajib. Bagian pertama tentang yang mewajibkan mandi. Bagian kedua tentang syarat-syaratnya mandi, itu seperti syarat-syaratnya wudhu. Yang bagian yang ketiga yaitu tentang fardu-fardunya mandi. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Insya Allah nanti kita nyambung ke bagian yang keempat, diantaranya sunah-sunah mandi. Bagian kelima tentang makruh-makruhnya mandi. Dan yang terakhir nanti dari pasal mandi wajib adalah apa yang haram dilakukan oleh orang yang punya hadas junub, haid dan nifas. Paham? Wallahu a'lam bishawab.